Kebangkitan Duryodhana di era Anglingdarma. Di zaman Anglingdarma, ketika kedamaian kerajaan Malwapati mulai goyah, sebuah kekuatan gelap bangkit dari kedalaman waktu. Duryodhana, Raja Kaurava yang dahulu tewas dalam Perang Besar Bharatayuddha, dibangkitkan oleh kekuatan gaib dari dimensi astral. Tubuhnya dibalut oleh aura hitam, dan matanya menyala merah darah. Ia tak lagi manusia biasa, ia adalah jelmaan dendam dan ambisi yang belum tuntas. Aku akan menaklukkan dunia yang telah melupakanku. Malwapati akan menjadi awal kehancuran. Pedang menyilang dua serangan ke Malwapati. Duryodhana memimpin pasukan bayangan, makhluk-makhluk astral yang lahir dari kebencian masa lalu. Ia menyerbu gerbang Malwapati dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan benteng-benteng dan menebar ketakutan. Namun, dua pendekar legendaris muncul menghadang. Suliwa, sang penjaga pusaka langit, dan Sudawirat, pendekar cahaya dari Gunung Kendalisada. Simbol benturan pertarungan tiga pendekar. Di tengah padang Kurantaka, mereka bertarung. Suliwa dengan tombak petirnya, Sudawirat dengan pedang cahaya, dan Duryodhana dengan gada maut yang bisa menghancurkan tanah. Pertarungan berlangsung sengit. Langit bergemuruh, bumi retak, dan angin berhenti berhembus. Tapi Duryodhana bukan lawan biasa, ia telah melampaui batas manusia. Kalian bukan tandinganku. Aku adalah bayangan masa lalu yang tak bisa dibunuh. Dalam satu serangan mematikan, Duryodhana menghantam Sudawirat dengan gada mautnya. Tubuh Sudawirat terpental, dan darahnya membasahi tanah Malwapati. Ia gugur sebagai pahlawan. Suliwa, dengan amarah dan kesedihan, mengerahkan jurus pamungkas, petir langit purba, yang akhirnya memaksa Duryodhana mundur sementara. Tapi ancaman belum berakhir. Malwapati berduka atas gugurnya Sudawirat. Suliwa bersumpah akan membalaskan dendam sahabatnya. Dan Duryodhana tertawa di balik bayangan, menunggu waktu untuk menyerang kembali. Tanda tegangan tinggi babak kedua, Malwapati berguncang, Suliwa luka parah. Beberapa hari setelah gugurnya Sudawirat, langit Malwapati kembali kelam. Duryodhana, yang sempat mundur, kini muncul lagi dengan kekuatan yang telah berlipat ganda. Ia telah menyerap energi dari arwah-arwah perang masa lalu, menjelma menjadi sosok yang nyaris tak bisa disentuh oleh senjata biasa. Suliwa, kau satu-satunya penghalang. Tapi bahkan cahaya pun bisa padam. Tengkorak serangan kedua, Malwapati berguncang. Duryodhana menyerang langsung ke pusat kerajaan. Tanah retak, menara istana runtuh, dan rakyat berlarian dalam ketakutan. Suliwa, meski masih berduka atas Sudawirat, maju tanpa ragu. Ia tahu, jika ia mundur, Malwapati akan hancur. Pertarungan kembali terjadi. Kali ini, Duryodhana menggunakan jurus baru, bayangan seribu gada, yang menciptakan ilusi serangan dari segala arah. Suliwa bertahan dengan jurus tameng langit, tapi kekuatan Duryodhana terlalu besar. Tubuh Suliwa terpukul berkali-kali, darah mengalir dari luka-lukanya, dan ia terjatuh di tengah alun-alun Malwapati. Ugh! Sudawirat, maafkan aku. Awan dengan topan dua getaran Malwapati. Saat tubuh Suliwa menghantam tanah, getaran besar menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Gunung Kendalisada mengeluarkan asap. Sungai Citarum meluap. Para tetua kerajaan menyadari, ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah pertanda kehancuran zaman. Rakyat Malwapati menangis. Para pendekar muda mulai bangkit. Dan di kejauhan, terdengar suara misterius dari dasar laut selatan. Apakah Nyai Roro Kidul akan turun tangan? Babak ketiga, Batik Madri melawan Duryodhana. Setelah Suliwa jatuh dan Malwapati berguncang, harapan mulai memudar. Rakyat menanti keajaiban, dan para pendekar muda belum cukup kuat. Namun, dari dalam istana, seorang tokoh yang tak disangka maju ke medan perang, Batik Madrim, penasihat utama kerajaan, ahli strategi, dan pemegang ilmu kebatinan tinggi. Jika pendekar telah tumbang, maka biarlah sang penasihat menanggung beban ini. Pedang menyilang dua pertarungan tak seimbang. Batik Madrim bukan pendekar biasa. Ia menguasai ilmu Bayu Sukma, yang memungkinkan tubuhnya bergerak secepat angin dan pikirannya membaca gerakan lawan. Namun, Duryodhana bukan makhluk yang bisa dikalahkan dengan strategi. Pertarungan berlangsung di pelataran istana. Batik Madrim menghindari serangan gada maut dengan kelincahan luar biasa,
bahkan sempat melukai bahu Duryodhana dengan jurus Sukma menyusup. Tapi Duryodhana tertawa. Kau cerdas, tua bangka. Tapi kecerdasan tak bisa menahan kematian. Duryodhana mengeluarkan jurus pamungkas, Gada Neraka, yang menciptakan gelombang energi gelap dari tanah. Batik Madrim terpental, tubuhnya terbakar oleh aura jahat, dan ia terkapar dengan napas tersisa. Nyaris gugur. Batik Madrim tergeletak, tubuhnya penuh luka, napasnya berat. Ia menatap langit dan berbisik. Angling Dharma, jika kau mendengar, lindungi tanah ini. Duryodhana bersiap menghabisinya. Tapi tiba-tiba, langit berubah warna. Angin laut berhembus dingin. Gelombang pasang terdengar dari kejauhan. Namun bukan Nyai Roro Kidul yang muncul. Masih ada satu babak lagi sebelum Sang Ratu Laut turun tangan. Bintang jatuh babak terakhir, kebangkitan para legenda. Di puncak kehancuran Malwapati, ketika Batik Madrim nyaris gugur dan Suliwa belum pulih, langit tiba-tiba bersinar lembut. Dari puncak Gunung Kendalisada, sosok berjubah putih muncul perlahan. Tatapannya tenang, langkahnya mantap, dan auranya memancarkan kedamaian sekaligus kekuatan. Angling Dharma telah kembali. Sudah cukup penderitaan ini. Duryodhana, kau telah melampaui batas dunia. Pedang menyilang dua pertarungan spiritual. Duryodhana menyeringai, tak gentar. Ia mengayunkan gada mautnya, tapi Angling Dharma mengangkat tangan, dan angin berhenti. Dengan jurus Sukma Langit, Angling Dharma menahan serangan dan mulai mengimbangi kekuatan kegelapan. Namun Duryodhana terlalu kuat. Bahkan Angling Dharma mulai terdesak. Gelombang air munculnya Sang Ratu Laut. Saat harapan mulai redup, gelombang laut tiba-tiba membelah daratan. Dari pusaran air muncul sosok anggun bermahkota hijau, dengan rambut terurai dan mata yang memancarkan kekuatan purba. Nyai Roro Kidul telah datang. Kau mengganggu keseimbangan alam, Duryodhana. Aku tak akan diam. Dengan jurus Gelombang Jiwa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul menyerang Duryodhana dari sisi lain, membuatnya goyah. Pertarungan menjadi tiga arah. Angling Dharma, Nyai Roro Kidul, dan Duryodhana. Harimau bantuan tak terduga dari Pajajaran. Di kejauhan, Prabu Siliwangi, yang sedang bertapa di hutan Pajajaran, merasakan getaran besar. Ia melihat langit berubah dan mendengar suara peperangan dari arah Malwapati. Apa yang terjadi di tanah saudara kita? Tanpa ragu, ia berubah menjadi harimau putih dan melesat ke medan perang. Dengan jurus Cakar Naga Pajajaran, ia menerjang Duryodhana, membuat sang Raja Kaurava terkejut. Siapa kau? Aku penjaga tanah Sunda. Dan kau bukan bagian dari dunia ini. Tengkorak akhir Duryodhana. Duryodhana kini terdesak dari tiga arah. Angling Dharma menyerang dengan cahaya sukma. Nyai Roro Kidul membanjiri medan dengan gelombang astral. Prabu Siliwangi menerjang dengan kekuatan rimba. Duryodhana berteriak, tubuhnya mulai retak oleh energi cahaya dan air. Ia mencoba membuka portal untuk kabur, tapi Nyai Roro Kidul menutupnya dengan mantra laut. Kembalilah ke bayanganmu, Duryodhana. Dengan teriakan terakhir, tubuh Duryodhana meledak menjadi kabut hitam dan menghilang dari dunia ini. Merpati dua penutup. Malwapati selamat. Batik Madrim dirawat. Suliwa bangkit kembali. Angling Dharma kembali memimpin. Nyai Roro Kidul kembali ke laut. Prabu Siliwangi kembali ke hutan, tapi kini ia tahu, dunia sedang berubah.